Musim 2021-2022 segera akan memasuki garis finish. Setelah itu kita akan masuk ke dalam periode yang paling dinanti-nanti oleh fans sepak bola, yaitu bursa transfer pemain. Siapa saja pemain dan pelatih yang berpotensi meramaikan bursa transfer musim panas nanti? Saksikan ulasan selengkapnya hanya di Set Piece, rumahnya fans sepak bola. Etis, rumahnya fans sepak bola. Oke, Set Piecer, ketemu lagi dengan gua Reza di Set Piece, rumahnya fans sepak bola. Hari ini kita akan ngobrol-ngobrol nih Set Piecer mengenai kemungkinan di bursa transfer musim panas nanti. Apa yang terjadi dengan pemain, pelatih di klub-klub yang kalian idolakan ya. Nah, gue coba akan bahas beberapa pemain dan nanti mungkin pelatih yang berpotensi meninggalkan klubnya nanti di bulan Juni ya. Gitu ya, Juni-Juli ya. Yang pertama mungkin gue akan spot yaitu gelandangnya Man United, Paul Pogba. Kita tahu betapa hebatnya Paul Pogba ketika bersama Juventus ya dan timnas Prancis. Ketika bermain tridente dengan Claudio Marchisio dan Andrea Pirlo di Juve. Atau ketika di Prancis dia bersama N'Golo Kante. Namun Pogba dalam 5 tahun terakhir ini di Man United seakan nggak bisa tampil maksimal ya. Iya, setuju nggak kalian nih fansnya United? Kita nggak ngelihat Pogba yang kita lihat di timnas, nggak lihat Pogba yang kita lihat di Serie A dulu. Ada yang bilang bahkan Pogba ini lebih peduli ke gaya dan warna rambutnya ketimbang performanya di lapangan. Semenjak dibeli United tahun 2016 dan menjadi pemain termahal United sepanjang masa, Pogba ini kan cuma bisa memberikan 2 gelar ya, Carabao Cup dan Europa League ya, yang kita tahu bukan standarnya United. Nah, jelas ini jauh dari ekspektasi fans MU ya. Dan kontrak Pogba kita tahu akan habis musim panas ini dan dari pihak Pogba maupun manajemen MU itu nggak ada kabar dan inisiatif untuk perpanjangan kontrak. Nah, udah ada nih 2 klub yang santer berminat dan mampu mendatangkan Pogba. Kenapa gue bilang mampu dan berminat? Karena Pogba gajinya gede bro. Dan punya agen yang katanya susah ditaklukkan di Simino Raiola ya. Nah, 2 klub ini adalah Real Madrid dan PSG. Bahkan Pogba nggak menutup kemungkinan dia bakal pindah ke PSG. Dan pernah ditanya wartawan, kalau teman-teman Set Piecer ingat, dan jawabannya adalah why not? It's always nice to play with your teammates in the national team. Kata dia kan gitu kan. Menurut kita ya, Pogba sangat berkemungkinan besar pindah di musim panas ini. Ditambah udah ada kode-kode dari Pogba dan MU gosipnya akan melepas 12 pemainnya, bro. Nah, jadi gimana komentar Set Piecer? Apakah Pogba akan pindah dari United di musim panas ini? Menarik ya, kita lihat. Nah, yang kedua yang gue coba akan spot lagi yang cukup menarik yaitu wonderkid dari Italia. Dari Serie A maksud gue ya, itu Paulo Dybala ya. Dybala ini keren banget mainnya waktu awal kepindahannya dari Palermo ke Juve di 2015. Dan sejak itu selalu jadi tumpuan Juve selama bertahun-tahun karena cocok main di posisi trequartista ya. Atau bisa dia main dengan 2 striker di depan. Nah, biasanya dulu dia partner sama Mandzukic atau Gonzalo Higuain. Tapi Dybala ini redup sejak kedatangan Ronaldo. Allegri, Sarri waktu itu lebih suka memfasilitasi dan taktiknya jadi beradaptasi sama Ronaldo sehingga Dybala ini tergeser dan mulai nggak perform. Tuh, ditambah cederanya dia yang buat dia mainnya hanya sekali-sekali sehingga mulai pudar kebintangannya Dybala. Nah, sampai sekarang Dybala juga belum balik ke top performanya seperti awal kedatangannya ke Juve dan kontraknya akan habis di musim ini karena kabarnya Juve nggak sanggup memfasilitasi permintaan gaji Dybala. Kalau gue nggak salah 8 atau 10 juta euro gitu ya, yang buat Serie A itu tinggi. Dan tentu aja banyak klub bagus yang berminat ngambil Dybala karena dia masih potensial dan masih muda, terutama klub IPL dan La Liga yang kita rasa sanggup bayar gaji mahalnya Dybala. Dari Serie A, BP Marotta, Inter Milan juga sudah menyatakan minatnya untuk menarik Dybala. Sejak kedatangan Dusan Vlahovic kemarin, itu sebenarnya merupakan kode keras dari Juventus bahwa Dybala kita nggak butuh lo lagi. Patut kita lihat nanti kemana akan berlabuh Paulo Dybala selanjutnya. Nah, yang ketiga teman-teman Set Piecer, ini adalah idola kita semua nih ya di IPL, yaitu Mohamed Salah. Salah waktu dibeli Liverpool dari AS Roma ya di 2017 langsung menjelma jadi sosok penting di Liverpool. Salah nggak tergantikan ya.
Gila dia jadi mesin golnya Liverpool, udah cetak lebih dari 150 gol buat Liverpool. Dan kelebihannya ini Mo Salah kita tahu sangat jarang cedera gitu ya. Dan Klopp juga ngakui luar biasanya fisik Mo Salah yang bisa recovery langsung setelah laga. Kemarin kita ingat bahkan dia berapa kali main di Piala Afrika, African Cup, tapi begitu balik ke IPL langsung nyetel lagi gitu ya, seakan staminanya auto refresh. Namun seperti yang banyak kita ketahui dan bikin fans Liverpool kesel gitu ya, manajemen Liverpool ini kan pelit ya guys ya. Jadi mereka nggak mau menuruti permintaan gajinya Salah ya. Padahal kalau Salah pergi ya, coba lu bayangin kalau Salah pergi, Liverpool harus cari pemain yang selevel itu dengan gaji yang udah pasti mahal. Dan beli pengganti Salah itu minimal kan keluar uang banyak. Ya kan, keluar uang banyak. Ya bisa di atas 80 juta pound lah. Situasi ini bikin beberapa klub Eropa akan manfaatkan situasi ini, gue yakin ya, termasuk Real Madrid ya. Mereka akan coba bisa aja bikin Trisula yang ngeri lagi ya. Setelah dulu trio BBC, Benzema, Bale dan Ronaldo ya. Mereka bisa aja sekarang bikin Mbappe, Benzema, dan Salah. Memang sarap ini kalau kejadian. Dan manajemen Liverpool menurut gue agak ngaco kalau Salah sampai pergi. Tapi kita lihat nanti gimana ke depan. Kalau ngomongin youngster, pemain muda, gue akan spot coba Erling Haaland ya. Nah, kita tahu gimana buasnya pemain ini. Gimana buasnya pemain ini, gimana dia diperebutkan di bursa transfer. Haaland ini menariknya punya buyout klausul itu 80 juta pound. Yang kalau kita pikir sangat mungkin lah ditebus, ya nggak Setliser? Sangat mungkin ditebus oleh klub-klub kayak Manchester City atau PSG. Kecil lah itu 80 juta pound. Haaland ini kita tahu pemain muda yang sangat berbakat, yang punya potensi luar biasa, ya kayak harimau lah gitu. Kita lihat kalau dari Inggris, City kan sangat butuh pemain nomor 9 ya. Semenjak kepergian Aguero, nggak punya sosok lagi. Gabriel Jesus belum, sampai sekarang belum memenuhi harapan. Sampai akhirnya Pep memainkan formasi false nine ya, alih-alih pakai mainin Gabriel Jesus. Musim lalu City udah coba ngincer Harry Kane, tapi belum bisa. Nah, karena Harry Kane kabarnya 150 juta pound aja ditolak oleh Daniel Levy di Hotspur. Nah, mungkin aja Haaland akan berlabuh ke City. Gimana komentar Setliser? Ngeri kan kalau Haaland ke City? Yang keempat, gue akan coba lihat dari Man United, yaitu bintang mudanya yang musim ini melempem banget, yaitu Marcus Rashford. Rashford ini sejak era kepelatihan Louis van Gaal kan mulai masuk ke tim utamanya United ya. Sejak itu dia jadi squad inti, dan waktu itu mengesankan, bahkan di saat ia baru berusia 18 tahun. Nah, tapi makin kesini justru penampilannya kian menurun. Sama seperti yang kemarin dipinjamkan siapa? Anthony Martial ya. Nah, kita tahu sendiri Rashford juga aktif di quote-unquote politik di Inggris. Dia kan punya gelar MBA ya, karena membantu anak-anak Inggris untuk memerangi kelaparan. Jadi sibuk di dalam dan di luar lapangan juga Rashford ini sebenarnya. Tapi dari sisi dalam lapangan, Rashford musim ini benar-benar jelek ya kalau gue bilang, jadi musim yang buruk buat Rashford, dan kontraknya akan habis musim depan. Jadi ini membuka peluangnya untuk pindah. Nah, kabarnya Barcelona dan PSG juga sudah mantau situasi Rashford. Nah, dan isunya Rashford termasuk dalam 12 pemain yang akan dilego oleh MU. Kalau kita ngomongin bursa transfer, Setliser, rasanya nggak afdol kalau kita nggak nyebut satu nama ini, yaitu Cristiano Ronaldo. CR7 ya. Menjelang akhir musim ini kita lihat performa United juga nggak kunjung membaik, masih harus bersaing dengan Arsenal, Spurs, West Ham di IPL untuk mengamankan posisi 4 besar untuk dapat tiket Champions League. Dan MU pasti tahu apa konsekuensinya jika mereka gagal main di UCL musim depan. Apalagi kalau bukan kepergian sang mega bintang Cristiano Ronaldo. Karena kita tahu Ronaldo rasanya nggak bermain di Champions League. Kalau kita lihat sejak kepergian Ronaldo dari Sporting Lisbon dulu ke MU tahun 2003, Ronaldo belum pernah sekalipun absen di Champions League tiap musim. Tapi kemarin kita ngobrol-ngobrol nih sama teman Setliser yang fans MU, malah dibilang apa jangan-jangan karena kedatangan Ronaldo yang bikin MU performanya musim ini jelek. Kalau gua bilang sih enggak ya, MU sudah 1-2 tahun ini nggak berhasil membangun timnya dari mulai terakhir zamannya Ole Gunnar gitu ya.
Ya, nggak juga. Tapi kita lihat sejak kedatangan Ronaldo, kata Bro Angga dulu, Bruno jadi nggak maksimal. Padahal di musim lalu Bruno luar biasa buat MU. Kira-kira gimana nih set piecer? Kalau seandainya ya MU gagal main di Champions League, menurut kalian Ronaldo tetap akan bertahan atau pindah? Nah, kalau kita udah ngomongin Ronaldo, rasanya nggak fair kalau kita nggak ngomongin Leo Messi, ya kan? Nah, ini menarik nih, menarik. Kenapa? Karena setelah kehebohan Messi pindah dari Barca ke PSG, yang luar biasa sekali pemberitaannya, euforianya ya, bagaimana masyarakat Prancis menyambut Messi, bagaimana dunia terkaget-kaget Messi akhirnya pindah dari Barcelona, ya. Tapi kita lihat ya, teman-teman, saat ini beredar kabar bahwa Messi nggak bahagia dengan PSG, terlalu banyak ego, intrik dalam ruang ganti PSG ya. Dan kita tahu kemarin PSG gagal di Liga Champion, ya. Proyeknya Pochettino gagal total di Liga Champion. Nah, ada yang bilang Messi juga nggak disuplai secara baik, nggak disupport sebagaimana Messi main di Barca. Kita lihat saja waktu PSG main misalnya, Messi bahkan kerap nggak di-passing ya sama kompatriotnya gitu ya. Ketidakbahagiaan Messi ini yang banyak bikin opini kalau Messi segera akan cabut dari PSG musim ini juga. Jadi ini hanya klub sesaatnya Messi lah gitu ya. Dia akan pulang ke Barcelona. Apalagi jika kita lihat temannya Dani Alves kemarin sempat bilang bahwa I hope Leo Messi can back to Barca. Dia percaya bahwa Leo nggak menikmati dirinya sendiri di PSG. Nah, ini bisa jadi kode juga nih ya. Kita lihat setelah kegagalan PSG di Liga Champions, ya kemudian PSG hanya mempunyai kesempatan untuk mendapatkan satu gelar musim ini di Ligue 1, di mana di Piala Liga Prancis ya kalau nggak salah udah tersisih juga. Dan ini tentu bukan PSG yang diimpi-impikan oleh Messi. Itu mungkin ya teman-teman set piecer tadi gue coba spot beberapa pemain. Tapi gue juga pengen ulas ya, pengen bahas kenapa sih kira-kira ya kok di tren bola sekarang banyak pemain yang pindah secara gratisan ya, secara free transfer, alih-alih memecahkan rekor transfer seperti yang udah ada sebelumnya. Kita ingat dulu Neymar 222 juta gitu ya. Kemudian Ronaldo di Serie A 100 juta ya. Ya, kemudian Dembele ya 160 juta. Banyak pemain-pemain yang dulu dipecahkan rekor transfernya. Nah, sekarang kita tahu banyak banget pemain yang akan pindah secara gratisan, secara free. Nah, kalau set piece lihat ya ada beberapa kemungkinan. Yang pertama harga pemain ini kan udah gila-gilaan ya, udah gila-gilaan. Maka ada suatu titik equilibrium di mana klub nggak akan lagi mampu buat nebus pemain gitu ya. Jadi barangnya ada gitu ya, harganya ada, tapi nggak ada daya belinya. Jadi klub udah nggak mampu lagi. Kita lihat waktu itu Mbappe ditebus PSG dari Monaco 200 juta pound ya, kalau gua nggak salah 200 juta pound gitu ya. Hanya kalah oleh Neymar kan. Logikanya jika PSG mau jual Mbappe pasti lebih dong, ya kan? Pasti pengen fee yang lebih gede ya, atau nggak rugi-rugi banget lah gitu ya. Apalagi usia Mbappe masih muda, masih berkembang. Tapi kalau dipikir-pikir, klub mana yang rela bayar fee segede itu, bayar gaji segede itu belum termasuk agent dan yang lain-lain. Jadi banyak klub sekarang wait and see, menunggu sampai pemain ini statusnya jadi free transfer ya. Dan mudah-mudahan bisa mereka dapetin gitu ya, alih-alih memecahkan rekor. Jadi menurut kita udah sampai pada suatu titik ya di mana klub nggak bisa lagi gelontorin uang segede itu. Nah, tapi kan ini teori saat ini ya teman-teman set piece ya. Kita berharap aja bahwa dinamikanya terus jalan, khususnya di EPL ya, di mana rekor-rekor ini bisa terjadi karena kita tahu klub-klub kaya, investor-investor yang baru ada di sana. Selain itu juga di masa pandemi ini kita tahu banyak klub yang terdampak gitu ya, dari mulai penonton nggak boleh datang ke stadion dan lain-lain lah ya, sehingga banyak sekali kondisi ekonomi klub yang terdampak. Ya contoh Barcelona mesti harus datengin 5-6 pemain gratis kan, karena nggak bisa bayar transfer. Atau Real Madrid yang masih harus tambah bayar biaya renovasi Stadion Bernabeu gitu ya, dan musim lalu sampai harus ngungsi ke stadion lain. Jadi ini fenomena yang menarik juga, di mana banyak pemain yang saat ini dilepas dengan free transfer, alih-alih memecahkan rekor yang sudah ada. Nah, set piecer, kalau kita tadi bahas pemain, kita bahas kenapa transfer ini terjadi banyak secara gratis. Nah, mungkin gue juga akan bahas beberapa pelatih ya yang punya
potensi untuk pindah ya, potensi untuk datang ke klub yang baru ya. Nah, yang pertama gue akan spot mungkin yang cukup menarik dan rasanya udah anyep-anyep aja nih ya, musim ini udah hilang, agak nggak kedengeran, yaitu Zinedine Zidane, ya kan? Nah, setelah musim lalu dia gagal di Real Madrid, baik di Liga maupun Champions League, kan Zidane akhirnya dipecat ya, kita tahu ya, dan digantikan oleh Don Carlo. Nah, di bursa transfer musim panas nanti, Zidane namanya kembali mencuat nih, ya kan? Nah, tentunya rumor ini ada yang melatar belakangi, salah satunya adalah karena kegagalan PSG di Champions League, gitu ya. Sudah pastilah kursi kepelatihan Pochettino nggak aman. Apalagi mereka punya presiden Nasser yang ambisius ya, yang bahkan wasit pun dimarahin guys, gitu ya. Nah, mereka udah gelontorin banyak uang buat beli pemain, mereka harus cari pelatih yang oke, gitu ya. Nah, nama Zidane ini mencuat gitu ya, menjadi salah satu calon pelatih barunya PSG. Kita lihat dengan kedatangan Messi, Donnarumma, Wijnaldum, Hakimi, Ramos, tentu aja ambisi PSG bukan hanya sekedar juara Ligue 1 gitu ya. Jadi kalau kata Tulus, hati-hati dipecat Pochettino. Nah, mungkin selain Zidane, ada kabar juga bahwa Erik ten Hag, pelatih Ajax, juga ada kemungkinan untuk meneruskan kerjanya Ralf Rangnick di MU ya, musim depan gitu ya. Nah, pelatih Ajax ini juga kabarnya sudah diinformasikan tawaran tersebut, bahkan katanya sudah diinterview gitu ya. Kalau dia ke MU, dia akan membawa beberapa staff. Bisa jadi ada Van Nistelrooy atau Van der Sar yang juga merupakan legenda MU. Selain Ten Hag, kalau Pochettino yang tadi kita bahas, ya kan ini santer ini digosipkan akan dipecat gitu ya. Tapi kalaupun seandainya dia dipecat, ada yang bilang bahwa kemungkinan Pochettino malah justru bisa berlabuh ke MU, karena dulu orang sebenarnya waktu menginginkan oleh dipecat, MU sebenarnya mau datengin Pochettino. Walaupun gua secara pandangan gua ya, Pochettino menurut gua nggak pas di United. Menarik ya, teman-teman setpiser. Nanti bursa transfer musim panas pasti ada pemain yang pindah, pasti ada pelatih yang juga datang ke klub yang baru. Nah, ini sangat menarik. Akan kita nantikan siapa saja yang bakal pindah di bursa transfer musim panas nanti. Nah, silakan setpiser komen juga kalau ada informasi atau komen mengenai pemain atau pelatih yang udah gue sebut tadi, atau di luar itu bahkan. Mungkin demikian teman-teman setpiser. Jangan lupa juga follow account TikTok dan IG kita di setpiece. Kita ketemu lagi di topik selanjutnya. Salam setpiece, rumahnya fans sepak bola. Jangan lupa like and subscribe, pencet loncengnya, jadi kita upload, teman-teman tahu. Jangan lupa follow akun TikTok dan IG kita di setpicer. Dan bagi yang belum subscribe, silakan subscribe, like, komen, dan juga tonton video-video ini karena biasanya akan ada bagi-bagi giveaway ya bro ya.